Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Astari dengan NIM 19042195. Pada kesempatan kali ini terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan 3, yang mana materi pertemuan 3 yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama, perangkat device atau pemrosesan. Yang kedua, perangkat keluaran atau output device. Yang ketiga adalah perangkat lunak. Yang pertama, proses device atau perangkat pemrosesan. Central Process Unit yaitu CPU. Central Process Unit CPU atau yang lebih dikenal dengan nama prosesor adalah perangkat keras komputer yang sangat penting dalam memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Berikutnya, memori random, aksesoris memori RAM. Memori merupakan media penyimpanan sementara pada komputer. Memori bertugas dalam jangka pendek atau sekedar transit data dalam penyimpanan sehingga komputer tidak perlu selalu akses langsung ke hard disk dan dalam mencari dan mengelola data. Maka dari itu besarnya RAM menentukan dan membantu kecepatan dari komputer tersebut. Video grafik array, VGA card atau kartu grafis. VGA card merupakan kartu ekspansi dalam menciptakan dan menampilkan ketampilan di layar monitor. Pada saat sekarang ini, pada motherboard biasanya sudah tersedia VGA on the board sehingga tidak diperlukan lagi VGA card, namun untuk memiliki kualitas yang baik dan juga untuk menghubungkan beberapa layar monitor tentu diperlukan ditambahkan VGA card yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Berikutnya, motherboard atau papan induk. Motherboard bisa disingkat dari Mobomer, merupakan sebuah papan sirkuit utama sebagai komponen elektronik, prosesor, memori, slot VGA yang saling terhubung dan memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sehingga berhubungan dari masing-masing perangkat yang terpasang. Berikutnya, power supply unit atau PSU. Power supply merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik atau daya kontrol atau volt kepada perangkat keras komputer. Casing unit merupakan wadah atau tempat untuk menempatkan beberapa perangkat utama komputer seperti motherboard, VGA card, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya termasuk power supply. Yang berikutnya, output device. Output device merupakan perangkat-perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menghasilkan berupa hard copy atau fotokopi ke monitor dan juga berupa suara. Contohnya termasuk output device yaitu printer. Berikutnya, monitor atau screen monitor. Monitor atau visual display unit adalah media sebagaimana sarana dalam menampilkan apa saja yang kita lakukan dengan komputer seperti mengetik di papan keyboard yang telah dikelola dan ditampilkan kepada monitor. Stroke device, perangkat penyimpanan. Stroke device adalah media sebagai penyimpanan data, yaitu hard disk adalah media yang berfungsi sebagai alat bootting atau penyimpanan data. Yang kedua, DVD atau CD-ROM merupakan media penyimpanan data dalam bentuk kepingan atau cakram yang menggunakan DVD RW atau DVD RW drive. Yang ketiga adalah copy disk. Copy disk atau disket termasuk media penyimpanan data dengan kapasitas yang kecil sehingga saat ini seringkali digunakan sebagai pengguna hanya sebagai alat bantu dalam instalisasi dan booting beberapa motherboard tertentu. Yang keempat, flash disk merupakan media penyimpanan eksternal yang saat ini banyak digunakan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa kemana-mana dan penyimpanannya yang cukup besar.
Berikutnya adalah peripheral atau perangkat tambahan, network interference atau card, NICs atau LAN card, perangkat keras komputer yang berfungsi agar komputer terhubung dengan komputer yang lain, maka diperlukan sebuah perangkat keras agar mampu berhubungan ke jaringan komputer seperti kartu jaringan atau network interface card NIC yang merencanakan, membantu untuk jaringan atau dikenal dengan topologi jaringan. Maka peran kartu jaringan adalah membantu untuk menghubungkan komputer dengan yang lainnya. Namun apabila komputer sendiri alias sekedar dijadikan personal komputer saja, maka di kebutuhan NIC tidak harus ada. Perangkat tambahan lainnya seperti modem sebagai alat komunikasi dua arah, yaitu di mana modem saat ini mengarah kepada alat yang digunakan untuk terhubung ke komputer secara global, dan bisa kita menyebutnya dengan internet, di mana pengertian dari internet secara umum. 3. Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan sebagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, sistem komputer tidak berwujud istilah ini dan menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Perangkat lunak aplikasi, application software adalah sebuah pengelola kata, lembar hitungan media, dan paket aplikasi perkantoran seperti OpenOffice, sistem operasi, atau misalnya Ubuntu, perkakas pengembangan perangkat lunak, pengendalian perangkat keras, yaitu penghubungan antara perangkat keras pembantu dan perangkat keras software yang banyak dipakai oleh swalayan dan juga sekolah, yaitu menggunakan barcode atau scanner aplikasi database lainnya. Perangkat lunak menetap seperti yang dipasang dalam jam tangan digital yang pengendalian jarak jauh. Perangkat lunak bebas dan perangkat lunak sumber terbuka open source software, perangkat lunak gratis, perangkat lunak uji, perangkat lunak perusak. Pengertian dari software atau perangkat lunak komputer yang menggunakan sebuah program yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakan. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan penerjemah antara manusia sebagaimana diberikan instruksi komputer sebagai pihak penerimanya. Jenis software atau perangkat komputer. Perangkat lunak software dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat lunak dengan sistem dari perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak atau sistem atau software system atau sistem software adalah perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak atau software yang berhubungan langsung dengan komponen perangkat keras komputer atau hardware, peralatan maupun pemrograman. Yang kedua, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras atau hardware serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Contohnya Windows, Mac OS, POS, DOS, Unix, Novel Network yang menjalankan sistem operasi network berbasis di RDOS, FreeBSD, SO turunan Unix, atau Windows dengan aplikasi Citrix Metaframe. Secara umum, tugas-tugas dari sistem operasi adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengatur user interference, yaitu sebagaimana antara komputer dengan pengguna bisa saling berinteraksi. Yang kedua itu mengorganisasikan perangkat keras atau hardware. Yang ketiga adalah mengatur bagaimana perangkat lunak bisa masuk ke dalam memori. Yang keempat, mengatur bagaimana cara penyimpanan dan pengambilan data pada penyimpanan. Yang ketiga adalah mengelola semua sumber daya sistem pada komputer lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.